Di bukit inilah yang dikenal dengan Bukit Butak ditemukannya prasasti Kudadu 13 lempengan tembaga dalam celah batu yang disebut dengan Tamrah Prasasti. Mari kita lanjutkan. Dari posisi tangan sebelah kanan arca ini teman-teman, dengan menunjuk ke bawah begitu. Dan kalau kita lihat secara detail ya tentang arca ini memang secara sekilas bisa dikatakan dengan berjenis kelamin laki-laki begitu teman-teman. Makanya masyarakat lokal di sini menyebutnya ini adalah arca atau reco lanang. Lanang sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti laki-laki. Pada awal foto-foto Belanda, reco lanang ini dalam keadaan rebah, bersandar ke tebing, kemudian diberdirikan. Reco lanang ini sebenarnya merupakan Buddha dalam posisi simbol tangan mudra. Ini bumi Sparsa mudra. Mudra sendiri berarti lambang atau simbol. Dalam ceritanya bahwasanya ketika Pangeran Siddhartha Gautama pada malam hendak mencapai pencerahan, setan marah mengerahkan seluruh pasukan setannya untuk menghalangi pencerahan, tapi kemudian gagal. Akhirnya setan marah berteriak, "Wahai pangeran, kembalilah ke istanamu untuk bersenang-senang. Ngapain kamu di sini?" Kan gitu. Kemudian setan marah pun melanjutkan, "Dengan alasan apa kamu mendapatkan pencerahan di sini?" Kemudian Pangeran Siddhartha mengatakan, "Karena kami sudah melakukan 100 juta kali kebajikan serta beramal dengan semua yang aku miliki untuk masyarakat." Nah, terus kemudian setan marah mengatakan, "Siapa yang menjadi saksi atas hal itu?" Maka Pangeran Siddhartha tangan kanannya menunjuk bumi yang mengatakan bumi sebagai saksinya. Maka terjadi lindu sebanyak 6 kali. Kemudian Dewi Bumi muncul sebagai sosok perempuan yang mengatakan benar yang dikatakan Pangeran Siddhartha. Kemudian setan marah merat. Disitulah malam itu juga Pangeran Siddhartha di bawah pohon Bodhi mendapatkan pencerahan sebagai Sang Buddha. Reco lanang ini dengan posisi bumi Sparsa mudra atau Buddha dalam mudranya Sparsa ini berada di selatan dan melambangkan pengusiran dari hawa nafsu, karena setan marah itu sendiri sebagai lambang dari nafsu. Sehingga lokasi Bukit Butak yang ada di Desa Kemloko ini merupakan asrama para pertapa Buddhis yang mengasingkan diri dari kehidupan dunia fana, kemudian fokus memperdalam dharma guna mencapai moksa. Ya teman-teman, Pekutan Pring, untuk menuju ke situs Reco Lanang kita harus menaiki beberapa anak tangga dan keadaan alam yang cukup indah sekali. Dari apa yang dilihat ini oleh Mas Den yang mencoba untuk mengungkap ini dari sudut pandang spiritualnya, seperti apa Mas Den untuk ketika Mas Den berada di tempat yang sangat istimewa ini? Pertama kita naik ke tempat ini Kang Eko ya, energi positif sudah menyambut kita sebenarnya. Terus yang kedua yang saya dapat itu banyak belajar dari sesuatu peninggalan leluhur gitu. Dan apa yang disampaikan oleh Kang Ega itu sangat benar sekali. Dalam artian tuh ini adalah suatu simbol gitu loh. Patung ini adalah suatu simbol dari leluhur kita agar kita itu belajar apa sih maksudnya leluhur membuat seperti ini gitu loh. Betul. Dan pengertian dari Kang Ega sendiri tadi bahwa tangan kanannya ke bawah menunjuk bumi itu yang bisa
menjawab gitu ya, yang bisa menjawab bahwa kebaikan kita tuh kan tidak ada yang tahu gitu loh. Betul, Maksudnya betul. kan gitu. Jadi bumilah yang menjawab gitu. Seperti halnya Saksi begitu saksi ya, gitu sebagai ya. saksi Seperti begitu. halnya kayak penemuan-penemuan yang bermunculan sekarang, mungkin ada hubungannya juga gitu loh. Oh begitu. Iya. Ceng. Gitu. Dalam khazanah klasik atau khazanah kuno, kerajaan-kerajaan kuno seperti kerajaan Majapahit dikenal dengan catur asrama atau tahapan hidup yang ditempuh setiap insan pada masa kuno. Catur asrama terdiri dari 4 atau catur ya, asrama. Yang pertama adalah brahmacarin, yaitu tahapan anak-anak ketika mencari ilmu sebanyak-banyaknya sebagai bekal untuk melangsungkan kehidupan selanjutnya. Ini dikenal dengan catur asrama yang pertama, yaitu brahmacarin. Catur asrama yang kedua yaitu grahasta. Grahasta ini tahapan berumah tangga. Ya, berumah tangga, beristri, berkeluarga, mengasuh anak, bekerja dan lain sebagainya. Ini adalah tahapan grahasta. Setelah kemudian anak-anak sudah dewasa, sudah menikah, tidak membutuhkan lagi kemudian bantuan orang tua, sudah mandiri, maka orang-orang tua atau kakek nenek ini melanjutkan tahapan asrama yang ketiga, yaitu wanaprasta, mengasingkan diri di hutan-hutan, bertapa, berguru kepada maharsi dan para pertapa, fokus memperdalam dharma, bertapa, bersemedi, guna kemudian menjemput moksa. Sedangkan tahapan yang keempat yaitu sunyasin atau biksuka. Ini merupakan tahapan terakhir, yaitu sudah terlepas dari segala keinginan duniawi, sudah melepaskan diri dari segala ikatan dan pemikiran-pemikiran duniawi, fokus kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian setelah itu ajal pun tiba, melakukan ritual mendaki gunung tanpa bekal sampai kemudian moksa. Itulah yang kemudian tahapan-tahapan catur asrama pada masa khazanah klasik.